1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda di mana saja berada. Rindu hadir untuk Anda di dialog interaktif siang hari ini bersama BPJS Kesehatan Kota Sibolga dan juga personel Polres Sibolga. Di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Ini kembali kita ke Pak Napit. Kalau misalnya nih Pak Napit, seperti tadi cerita ini, dia seorang karyawan katanya, tapi di perusahaannya malah perusahaan yang nggak bayar BPJS-nya ataupun iuran BPJS-nya, tapi dia mau ngurus SKCK ini. Bagaimana cerita ini, Pak? Ya, Bu. Jadi kalau berarti BPJS-nya tidak aktif. Tidak aktif, tapi dia bekerja di suatu perusahaan. Ya. Tapi dia mau mengurus SKCK, mungkin entah mau jadi TKI atau apa segala macam mungkin ya Pak ya. Tapi kepesertaan BPJS-nya tidak aktif karena perusahaan yang tidak bayar. Padahal dia seorang karyawan di suatu perusahaan. Ini bagaimana cara dia mengurus SKCK-nya, Pak? Ya, jadi kalau kita pengurusan SKCK, kita juga sudah ada standar pelayanannya. Terus kita harus waktunya juga sudah diberikan sama kita. Kita sudah buat waktu percepatannya. Jadi kita juga tidak bisa memperlambat-lambat masyarakat itu untuk mengurus SKCK. Jadi kalau BPJS-nya tidak aktif, kita sudah koordinasi pada BPJS. Jadi masalah pengaktifannya BPJS nanti bisa bisa terima untuk pengaktifannya dengan cara mencicil selama 12 bulan. Jadi kita himbau kepada pemohon SKCK yang tidak aktif tadi ya untuk mengaktifkan BPJS-nya. Kita bantu untuk mengaktifkan BPJS. Dari pihak BPJS juga ada memberikan kelonggaran untuk pengaktifan BPJS-nya. Jadi sedikit Pak, ini adakah wewenang dari pihak kepolisian untuk misalnya nih dia mau butuh SKCK cepat, tapi ini perusahaan yang mau kita hubungi itu, apakah ada nih andilnya kepolisian untuk menyurati ataupun mungkin memanggil atau sebagai macam perusahaan itu tersebut? Oh, kalau ke situ kita tidak ada andil ya, Pak, untuk kita hanya mengimbau saja. Terus nanti kita sampaikan kepada pihak BPJS. Jadi pihak BPJS nanti yang menyampaikan BPJS lah yang menyampaikan pada perusahaan tersebut. Berarti kalau untuk kepolisian hanya cuma untuk syarat untuk membuat SKCK doang. Syarat untuk membuat SKCK dan menghimbau kepada masyarakat supaya untuk mengaktifkan SKCK-nya aja. Baik, terima kasih Pak Napit. Iya, silakan Ibu. Ya, sedikit lagi karena masih ada kaitannya dengan terkait ketidakpatuhan ya Pak ya. Kalau hari ini kan kita membahasnya tentang SKCK dan SIM. Nah, kalau yang tadi Mbak tanyakan itu sudah masuk ke ranah ketidakpatuhan. Berarti nanti selama ini kita sudah punya forum namanya Forum Pengawasan dan Pemeriksaan. Yang masuk ke dalam forum itu adalah dari Reskrimnya Polda, Polres. Lain lagi bidangnya. Jadi di sana sudah ada jelas ketika ada perusahaan yang tidak patuh dan di Inpres pun muncul ada 2 yang disampaikan kepada kepolisian agar yang pertama memastikan untuk kepesertaan aktif ketika mendapatkan pelayanan publik dari sisi SIM, SKCK, dan bahkan ini coming soon akan untuk STNK. Itu nanti ada di Perpol 7 tapi saat ini sedang di ini ya Pak ya, direvisi digodok. Nah, yang poin keduanya di instruksi Presiden itu dikatakan bahwa agar Kepolisian RI dapat membuat langkah strategis dalam hal untuk meningkatkan kepatuhan daripada pemberi kerja. Dalam hal ini adalah yang tadi nih, seperti yang tadi. Nah, itu masuk dia ke reskrim ya Pak ya. Iya, berarti masuk ke ranah kriminal jadinya ya. Iya, karena tapi kan masuk ke dia namanya Forum Wasrik Forum Wasrik itu dipimpin oleh Pak Kepala Kejaksaan biasanya. Itu ada fungsi yang lain. Nah, kalau ini kan masih fungsi yang kita coba untuk mendorong masyarakat ya untuk memaksimalkan kepesertaan aktif tadi, yang bagaimanapun kan secara kooperatif kita harapkan masyarakat dengan sadar nanti bisa menjadi peserta JKN. Itu sebenarnya. Berarti memang harus ada shock terapi dikit ya Bu ya. Ya, itu dari sisi ketidakpatuhan ranahnya beda. Tadi, baik, terima kasih. Saya mau nambahkan sedikit lagi silakan, yang disampaikan oleh Bu Rita dan Pak Napit tadi. Terkait yang Mbak Rindu sampaikan, pekerja ya? Iya, pekerja ingin mengurus SKCK. Tapi perusahaannya tidak membayarkan iuran JKN-nya, jadi dia kesian kan? Benar tadi yang sampaikan Bu Rita. Cuman ada satu lagi nih dalam satu kasus. Misal nih,
karyawan yang ingin mengurus SKCK ini memang statusnya itu peserta PPU nih, benar. Tapi sebagiannya SKCK keperluannya untuk mengurus kerja ya Pak ya. Iya. Mungkin tapi statusnya dia ini PPU nih, gitu kan. Nah, jadi alihkan aja dulu ke PBPU, bukti setornya, bukti pengalihannya atau virtualnya itu dilampirkan, ditunjukkan ke dalam. Bisa, ini dalam kasus yang pengurusan SKCK dan SIM ya, gitu. Nah, jadi ini sinergitasnya ke orang BPJS juga ya, berarti BPJS yang langsung mengalihkan. Iya, jadi tapi dia tetap harus bayar mandiri dong ya? Iya, jadi dialihkan dulu. Misalkan dia statusnya itu PPU nih, peserta pekerja penerima upah, tapi resign, tapi kan statusnya masih ini, dia mengurus SKCK. Nah, alihkan dulu ke PPPU atau mandiri, peserta mandiri. Resign maksudnya, setelah resign. Iya. Tapi kalau masih, tapi kalau ini tadi seperti kasus yang tadi yang memberi pertanyaan untuk kita ini, dia masih jadi peserta. Nah, itu harus kita tanya, kenapa bisa ngurus SKCK bisa ya Pak? Untuk kalau dia masih jadi pegawai. Maksudnya Bu? Iya tadi katanya dia mau ngambil apa tadi? SKCK, tapi dia masih dalam naungan suatu perusahaan gitu Pak. Cuma tapi perusahaannya tidak membayarkan iurannya begitu. Ya bisa saja Bu. Jadi kan dia mengurus SKCK kan ada kepentingannya, mungkin untuk melamar pekerjaan atau masuk pendidikan. Jadi kalau dia sudah bekerja di situ, dia untuk apa ambil SKCK? Jadi kalau dia mau resign dari situ atau dia mau melamar pekerjaan di tempat lain, mungkin penerima pekerjaan itu mungkin memerlukan SKCK. Jadi dia memohon SKCK lagi. Oke, begitu. Jadi kalau dia dalam pekerjaan itu dia ngapain dia buat juga? Kalau misalnya SKCK. Pak, kalau dalam suatu dia dalam suatu masa dia jadi pegawai di suatu perusahaan, tapi dia memerlukan SKCK untuk misalnya dia perlu pendidikan, mungkin suatu perusahaan ini memberikan dia mungkin diklat atau segala macam harus pakai SKCK itu. Seperti tadi iurannya tidak dibayar itu bagaimana Pak? Ya kita juga berharap juga karena dia untuk mau pendidikan juga, dia untuk peningkatan kinerjanya juga. Ya dia nggak mungkin juga dia juga tidak mengaktifkan BPJS-nya. Masalah hal-hal seperti kata Bu Rita tadi harus kita mengadu ke serikat kerja dulu ya Bu ya. Biar bisa dinaungi, biar ya tadi tuh yang orang yang menunggak tadi itu yang harus kita dia masuk ke ranah ketidakpatuhan. Oke, baik. Biasanya nanti itu akan ditindaklanjuti Bu. Biasanya langsung patuh kok udah kayak gitu. Nggak mesti dilecet dulu ya Bu. Iya. Oke, yang terakhir ini buatnya Kak Elvira nih. Udah diam-diam aja deh tadi. Ini apa yang harus dilakukan? Apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tapi harus ya dia harus mengurusin karena untuk keperluan pekerjaan ataupun SKCK. Silakan nih Kak Elvira. Ya harus daftar. Itu yang paling utama ya, daftar. Harus daftar. Jadi dia masuknya ke PBPU dia berarti ya? Iya, kalau dia masyarakat yang bukan pekerja silakan diambil segmennya itu memang PBPU mandiri. Oke, jadi nanti kalau misalnya dia keterima ke dalam suatu perusahaan, dia di cover sama perusahaan itu BPJS lagi, berarti tinggal pengalihan doang. Dialihkan, benar. Jadi nggak urusan kita lagi kan, urusan perusahaan gitu ya? Iya, berarti biar kita yang komunikasi dengan HRD perusahaannya. Oke, baik. Enak banget kita nih bercerita. Sampai waktu kita nggak terasa. Jadi apa nih Bu pesan untuk masyarakat Kota Sibolga nih Bu Rita dulu untuk pengurusan BPJS atau bagaimana harus mendaftar BPJS atau bagaimana Ibu, silakan Bu. Ya, pada seluruh masyarakat Kota Sibolga mohon pastikan kepesertaan aktif semuanya ya. Artinya peserta dan keluarga kita ya, karena bagaimanapun apapun upaya yang kita buat ya untuk tujuan yang baik ya, kalau tidak kita menyadarinya juga tidak ada apa-apanya gitu. Padahal sebenarnya jaminan sosial ini kan akan kesehatan ini khususnya ini memang benar-benar untuk kepentingan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja kalau kita sakit ya? Bagaimana mungkin kita bisa tidak hanya bekerja, sekolah, tapi sakit-sakitan dan tidak ada biaya. Makanya segera pastikan kepesertaan aktif dan pastinya BPJS juga akan terus bersinergi dengan kepolisian dan juga dengan stakeholder yang lain dalam tadi menjalankan kewenangannya, karena program JKN ini adalah program strategis negara. Jadi mandatori sifatnya.
ada di dalam undang-undang, dari mulai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011, Nomor 40 Tahun 2004 sampai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sampai ke Perpres dan PP-nya semua lengkap dan saat ini diturunkan melalui Perpol. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugas kita bersama untuk mengawal regulasi-regulasi ini, karena agar masyarakat juga tahu bahwa dengan sinergi ini juga akan pasti mendatangkan kemanfaatan tadi. Itu ya, saja. Baik, terima kasih Bu Rita. Ini ke Pak Joni dulu. Apa nih harapan dan pesannya untuk warga Kota Sibolga, Pak? Silakan. Kalau kami dari pihak kepolisian sama juga himbauan kami pada masyarakat, dusanak-dusanak kami yang berada di Kota Sibolga untuk mengaktifkan JKN atau BPJS-nya. Karena sangat penting sekali dengan apa yang kita rasakan selama ini, manfaat dari BPJS ini. Itu saja dari kami yang di Polres Sibolga. Baik, terima kasih Pak Joni. Itu Pak Napitupulu sendiri bagaimana nih Pak? Ya, sedikit ditambahkan dari Pak Kasat Lantas. Jadi kalau untuk pelayanan SKCK, ya kami memohon mari kita tertib administrasi, melengkapi segala persyaratan untuk pengurusan SKCK. Jadi kami dari pelayan SKCK, pemohon SKCK di Polres Sibolga akan kami layani dengan nyaman dan cepat. Dan fasilitas untuk pelayanan SKCK telah kami siapkan dengan nyaman. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Napit. Yang terakhir Pak Kak Elvira nih, silakan. Apa nih pesannya untuk warga Kota Sibolga tentang JKN KIS? Iya, kalau di saya balik lagi, sedia payung sebelum hujan. Jadi sedia BPJS sebelum sakit. Benar. Dan satu lagi, jangan lupa bayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber pagi hari ini. Siang hari. Sampai jumpa lagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, sukses selalu Bu ya Pak. Ya, terima kasih. Oi Dusanak semuanya. Oi Dusanak semua.